Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jordan Nugraha dan selamat datang di podcast Catatan Merah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya kembali lagi akan membacakan suatu mitos yang berasal dari pantai selatan Yogyakarta. Nah tentunya ini sudah tidak asing lagi. Mitos ini sudah tidak asing lagi buat kalian yang berdomisili di area Yogyakarta atau di sekitar daerah Yogyakarta. Pantai selatan Yogyakarta dikenal sebagai pantai yang mempunyai ombak yang sangat besar teman-teman. Selain ombaknya yang besar, yang menjadi ciri khas dari pantai selatan di Yogyakarta ini adalah pasir putih, lembut, dan juga pemandangan landscape yang sangat indah. Selain karena pemandangannya yang sangat indah, mitos-mitos yang berkembang tentang pantai selatan ini juga cukup menarik untuk kalian ketahui. Nah, sebelum kita masuk ke mitos-mitos seputar pantai selatan Yogyakarta ini, saya mau mengingatkan buat kalian semua, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar kalian tidak ketinggalan dengan episode catatan merah yang selanjutnya. Oke, nggak usah berlama-lama teman-teman, langsung aja kita menuju ke mitos-mitos tentang pantai selatan Yogyakarta. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke mitos yang pertama. Mungkin kalian pernah mendengarkan sebuah mitos bahwa ketika kalian berkunjung ke pantai selatan, kalian tidak diperbolehkan menggunakan baju berwarna hijau. Cerita ini ternyata dikaitkan dengan keberadaan penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Dalam sebuah cerita, Nyi Roro Kidul ini dilukiskan sebagai seorang ratu yang sering menggunakan pakaian berwarna hijau. Jadi katanya, ketika kalian pergi ke pantai selatan Yogyakarta dengan menggunakan baju berwarna hijau, maka Nyi Roro Kidul ini akan suka kepada kalian. Dan kemudian kalian akan diculik oleh Nyi Roro Kidul untuk dijadikan sebagai abdi dalamnya. Maka dari itu, warga sekitar yang masih percaya dengan mitos ini pasti akan melarang kalian ketika kalian berkunjung ke pantai selatan dengan menggunakan baju berwarna hijau. Seperti pada foto berikut, bisa dilihat bahwa hampir tidak ada satupun orang yang memakai baju warna hijau ketika mereka berada di pantai selatan. Selain mitos baju berwarna hijau, ada juga mitos sebuah gamelan yang memecahkan keheningan di malam hari di pantai selatan. Warga di sepanjang pantai selatan pasti sudah tidak asing lagi dengan mitos ini. Mitos suara gamelan yang sering terdengar di malam hari ini konon berkisah tentang Nyi Roro Kidul yang sedang melakukan perjalanan dari pantai selatan Yogyakarta menuju ke Gunung Merapi. Katanya, suara gamelan yang sering terdengar ini merupakan suara gamelan iring-iringan dari pasukan Nyi Roro Kidul. Seperti pengakuan dari salah satu orang yang tinggal berada di pinggiran pantai selatan Yogyakarta. Katanya, percaya atau tidak, saya dulu sering sekali mengalami hal ini. Setiap saya bangun pada pukul 1 atau pukul 2 malam, saya selalu mendengarkan suara gamelan ini. Padahal di sekitaran kampung saya tidak ada seseorang yang sedang melakukan pagelaran wayang ataupun campur sari. Anehnya, suara gamelan ini selalu terdengar di jam-jam tersebut. Dan beberapa teman-teman saya juga sering mendengarkan suara gamelan ini. Dan kita pun pernah mencari dari mana asal suara gamelan ini datang. Tapi kita semua tidak ada yang pernah menemukan di mana sumber dari suara gamelan ini. Pada saat mendengar, saya tidak pernah memikirkan hal-hal aneh. Saya hanya cukup mendengarkan, lalu saya pergi kembali untuk tidur. Hanya kadang saya terpikir, apakah benar mitos tentang perjalanan Nyi Roro Kidul dari pantai selatan menuju ke Gunung Merapi ini adalah sebuah kisah nyata? Dan apakah ini benar-benar terjadi? Untuk mitos yang selanjutnya teman-teman, banyak orang yang mengatakan kalau Pantai Parangtritis adalah sebuah gerbang gaib yang menghubungkan dimensi dunia nyata dengan kerajaan pantai selatan. Ya, kalian pasti masih ingat
sebuah film dokumenter yang sempat booming. Film yang bertajuk Keramat yang mengambil setting pantai Parangtritis dan juga Gunung Merapi menguak sebuah misteri bahwa ternyata pantai Parangtritis ini adalah sebuah gerbang gaib yang digunakan untuk masuk menuju ke kerajaan pantai selatan. Tak hanya di film dokumenter ini saja, bahkan di dunia nyata pun mitos tersebut dipercaya adanya. Bahkan setidaknya disebutkan ada 5 tempat lainnya yang dipercaya sebagai penghubung ke kerajaan Nyi Roro Kidul, yaitu Pantai Pelabuhan Ratu, Hotel Ina Samudra, Pantai Sembuan, Keraton Surakarta Hadiningrat, dan Vihara Kalyana Mita. Keenam tempat ini sampai sekarang masih aktif digunakan untuk tempat berwisata dan juga tempat untuk menginap. Tapi kembali lagi, tentang kebenaran dari mitos ini tidak ada yang tahu. Untuk mitos yang selanjutnya adalah ritual kejawen. Masyarakat di sepanjang pantai selatan Yogyakarta masih percaya akan ritual-ritual Jawa yang digunakan untuk meminta kemakmuran. Ritual-ritual ini biasanya dilakukan oleh masyarakat nelayan pesisir atau juga anggota kerajaan. Sedekah laut ini ditujukan untuk meminta restu dari penguasa laut. Selain itu, ritual ini juga digunakan untuk meminta kemakmuran untuk periode 1 tahun ke depan. Mereka percaya melakukan ritual ini bisa menghindarkan mereka dari kesialan. Ritual sedekah laut ini diwarnai dengan pelarungan sesajen yang ditujukan untuk Nyi Roro Kidul. Mungkin buat kalian yang bukan merupakan masyarakat yang berada di pesisir pantai selatan, menganggap bahwa ritual ini adalah sebuah ritual biasa. Tapi bagi mereka yang tinggal di pesisir, ritual ini merupakan ritual yang sangat mistis dan juga magis. Nah, untuk mitos yang terakhir adalah pesugihan yang sering meminta tumbal manusia. Banyak orang yang sengaja meminta pesugihan kepada Nyi Roro Kidul. Hal itu dilakukan agar mereka bisa mendapatkan kemakmuran harta. Orang-orang menyebutkan untuk bisa mendapatkan pesugihan dari pantai selatan, mereka harus melakukan ritual, yaitu melarung sesajen yang diperuntukkan untuk Nyi Roro Kidul. Nah, yang lebih menyeramkan lagi teman-teman, orang yang meminta pesugihan ini harus memberikan persembahan dalam wujud manusia. Namun cerita lain menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pesugihan dari pantai selatan tidak harus mempersembahkan tumbal yang berwujud manusia. Tapi sudah jelas ya teman-teman, pesugihan bukan merupakan jalan yang baik untuk mendapatkan suatu kemakmuran. Nah, itulah mitos-mitos dari pantai selatan teman-teman. Cerita mitos pantai selatan ini bisa dibilang sudah menjadi dongeng penghantar tidur bagi mereka masyarakat yang berada di pesisir pantai selatan. Kita sebagai orang pendatang hendaknya menghormati apa yang sudah menjadi keyakinan orang-orang setempat. Sisi positifnya dari mitos-mitos ini membuat kita harus lebih berhati-hati ketika kita melakukan perjalanan atau berwisata ke pantai selatan untuk tetap menjaga sikap, perkataan, dan juga kelakuan kita selama di pantai selatan. Karena pada dasarnya kita tidak pernah tahu kebenaran yang ada. Jadi kita sebagai manusia cukup menghormati apa yang telah dipercayai oleh mereka. Oke, sekian saja podcast catatan merah kali ini. Saya mau mengingatkan buat teman-teman semua, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah dan juga komen di bawah jika kalian memiliki cerita-cerita horor, kisah nyata, ataupun mitos-mitos tempat angker di daerah kalian. Kalian bisa mengirimkan melalui email di @catatanmerahku@gmail.com atau kalian bisa DM ke Instagram saya @jordanugraha. Oke teman-teman, sekian saja catatan merah kali ini. Sampai jumpa di catatan merah selanjutnya. See you the next story. Bye.